Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Husnul Khotimah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Kajian Strategi Komunikasi Pemasaran Media Sosial dan Teknologi Adapter Model terhadap Brand Equity dan Purchase Intention Laptop Acer di 5 kota besar Indonesia di bawah bimbingan dosen pembimbing Bugita Widibawika dan juga dosen kopembimbing Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan latar belakang kenapa sih saya tertarik untuk meneliti topik ini. Yang pertama, peristiwa yang saya highlight adalah terkait terjadinya pandemi COVID-19 yang terjadi 2 tahun lalu. Nah, seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 itu memberi banyak sekali perubahan terhadap gaya hidup banyak orang, lalu cara kita beradaptasi terhadap pekerjaan, lingkungan, dan lain sebagainya. Ternyata pandemi juga berpengaruh terhadap penggunaan produk teknologi di dunia. Bisa dilihat di kurva pertama dari Canalys tahun 2021, ternyata demand PC yang dilihat dari PC shipment pada tahun 2019 kuartal keempat hingga 2020 kuartal kedua itu mengalami kenaikan yang cukup drastis. Nah, hal ini kan waktu-waktu di saat terjadinya COVID-19. Hal ini tentunya tidak jauh juga terinfluence dari adanya pandemi itu sendiri. Nah, seperti yang kita rasakan juga pandemi memberikan banyak keterbatasan baru seperti adanya work from home, terus banyak pembatasan-pembatasan di mana-mana yang mengharuskan kita untuk menyelesaikan banyak pekerjaan hanya dari rumah saja. Tentunya hal itu membutuhkan support dari adanya produk teknologi khususnya laptop. Nah, ternyata perkembangan tren minat pembelian laptop itu juga terjadi di Indonesia. Dilansir dari CNBC Indonesia, pembatasan yang diberlakukan membuat banyak mobilitas pihak terhambat sehingga sebagian besar aktivitas harus dilakukan di rumah. Nah, di Indonesia sendiri, pasar laptop itu sudah dikuasai beberapa merek seperti Acer, Asus, Lenovo, Apple, dan Toshiba. Dilansir dari Top Brand Indonesia, menurut Top Brand Index, merek yang menguasai pasar di Indonesia dari tahun ke tahun adalah Acer. Bisa dilihat di grafik tersebut. Grafik Acer merupakan grafik yang warna ungu di mana dia melampaui grafik-grafik lainnya yaitu dari Asus, Lenovo, Apple, dan Toshiba. Namun, jika dilihat lagi dari mulai tahun 2015 hingga 2020, Acer mengalami penurunan yang cukup signifikan dari top brand index-nya dari tahun ke tahun. Nah, dari sini saya mengidentifikasi sebuah masalah. Tapi sebelumnya, selain dari peristiwa COVID-19, saya juga meng-highlight terkait adanya kenaikan penggunaan sosial media selama pandemi berlangsung gitu. Dari sini saya melihat adanya potensi yang bisa berpengaruh juga terhadap kenaikan demand laptop. Nah, bisa dilihat di sini data dari Sensor Tower mengatakan bahwa ternyata aplikasi TikTok adalah aplikasi yang paling banyak digunakan selama 2020. Ini dilansirnya bulan Maret 2020. Nah, dan menurut Gordon, interaksi sosial tertentu yang terjadi di media sosial itu ternyata juga dapat berdampak positif pada hasil pemasaran, seperti akuisisi pelanggan baru dan juga penjualan. Tentunya dengan adanya kenaikan penggunaan salah satu platform sosial media dan juga adanya kenaikan demand laptop, harusnya kedua hal ini menjadi angin segar dan menjadi kabar baik untuk para pemain bisnis laptop di pasar. Nah, namun dilansir dari angka Top Brand Index pada 2021, ternyata pada tahun 2021 yang mana tadi demand laptop sedang naik dan juga adanya tren penggunaan sosial media khususnya TikTok yang juga lagi naik-naiknya yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh pebisnis laptop, justru Acer mengalami penurunan pada tahun 2021 yang mana sebelum-sebelumnya dia mengungguli, sekarang dia kesalip dengan kompetitornya yaitu Asus. Nah, dari sini saya juga melansir teori dari Davis yang mengatakan ternyata di luar dari sisi pemasaran, produk teknologi itu berbeda dari produk pada umumnya, yang mana minat pembeliannya itu juga tidak hanya dipengaruhi dari hal-hal advertising dan sebagainya, tapi juga dipengaruhi oleh faktor sikap individu terhadap penggunaan teknologi. Lalu dari beberapa pemaparan tersebut, saya merumuskan tujuan penelitian yang saya lakukan. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh firm-created content dan user-generated content sebagai dua bentuk
pemasaran media sosial perusahaan pada masing-masing dimensi brand equity dan niat beli produk laptop Acer di 5 kota besar Indonesia. Lalu menganalisis minat beli produk laptop Acer menggunakan TAM atau teknologi acceptance model pada 5 kota besar di Indonesia. Dan yang terakhir mengidentifikasi penggunaan firm-created content dan user-generated content yang efektif bagi perusahaan Acer. Di sini batasannya yang pertama, penelitian ini hanya dilakukan di 5 kota besar di Indonesia dan menggunakan objek pengguna Acer dan pernah menonton konten video review di TikTok. Lalu batasan kedua, hanya dilakukan penelitian ini hanya melansir official TikTok Acer Indonesia sebagai objeknya, dan juga yang ketiga penelitian ini mengambil data di Indonesia yang dilakukan secara online. Untuk teori-teori yang mendukung kajian penelitian saya, yang pertama tentunya ada teori komunikasi pemasaran media sosial yang terdiri dari firm created content dan user generated content, lalu elemen-elemen ekuitas merek menurut Iker seperti brand loyalty, awareness, association, perceivability, dan propriety brand asset lainnya. Lalu kajian teori teknologi aset model yang dibagi menjadi dua, yaitu perceived usefulness dan perceived of use. Lalu teori business intention, dan juga untuk mendukung agar penelitian ini semakin homogen, saya juga melansir teori kategori adopter Rogers yang dilansir pada Yuxel 2015 yang menyatakan bahwa adopter itu dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu innovators, early adopters, early majority, late majority, dan laggards. Nah, untuk mendukung agar target responden semakin homogen, di sini saya hanya akan menganalisis ke kelompok yang paling besar, yaitu early majority dan late majority. Lalu di sini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mendukung adanya penelitian ini, namun terdapat beberapa perbedaan atau gap dari penelitian ini dan penelitian-penelitian sebelumnya menjadi acuan, yaitu yang pertama, objek penelitian ini merupakan produk teknologi, lalu lokasi penelitian ini di 5 kota besar Indonesia, lalu variabel yang dianalisis juga berbeda, dan juga keempat, menggunakan metode purposive sampling. Lalu dirumuskan framework penelitian seperti gambar di bawah ini. Dan dari framework itu dirumuskan sebanyak 13 hipotesis penelitian. Dan penelitian ini desainnya adalah quantitative research design dengan metode descriptive research, dan data-data yang dibutuhkan yaitu yang pasti data demografi dari responden, lalu informasi-informasi terkait variabel yang telah ditentukan. Pengumpulan datanya menggunakan Google Form dengan skala Likert 5 dengan metode sampling purposive sampling dengan kriteria responden sebagai berikut dari poin 1 hingga 6 di sebelah kanan di poin 6, dan kriteria objeknya merupakan akun TikTok reviewer produk Acer dan akun TikTok official Acer Indonesia. Dan pengolahan datanya, flow-nya yang pertama akan dilakukan pilot test, lalu analisis deskriptif, dan melakukan analisis PLSM dari inner model dan outer model. Dan ini adalah variabel operasional yang akan digunakan yang mengacu pada beberapa jurnal yang menjadi acuan tadi, yang diambil dari beberapa jurnal acuan. Lalu masuk ke pengumpulan data. Di sini penyebaran kuesionernya telah dimulai pada tanggal 21 Mei 2022 dan telah dilakukan pilot test. Dan pada tanggal 24 telah terkumpul sebanyak 33 responden. Lalu setelah itu pada sampai hingga tahap akhir terkumpul sebanyak 164 responden, dan setelah dikurasi sesuai dengan poin-poin yang telah ditentukan, terdapat 108 responden yang lolos screening untuk dilakukan analisis selanjutnya. Lalu dari 108 responden tersebut didapatkan demografi terbesar, yaitu mayoritas responden merupakan berusia 15 hingga 24 tahun, berpekerjaan sebagai pelajar atau mahasiswa dengan pendapatan per bulan terbesar yaitu 0 hingga 4.200.000, berjenis kelamin mayoritas perempuan dan berdomisili di Surabaya, dan memiliki minat pembelian laptop di harga range 1.500.000 hingga 4 juta yang paling banyak. Dan lalu masuk analisis deskriptif variabel indikator. Analisis deskriptif variabel indikator ini untuk mengetahui kecenderungan jawaban dan pendapat responden terkait pertanyaan-pertanyaan pada setiap variabel yang disusun. Nah, dari hasil yang didapatkan dapat dilihat bahwa secara garis besar
responden telah setuju dengan pernyataan yang disusun oleh penulis pada kuesioner. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai min, keseluruhan variabel di atas 3, modus yang diperoleh 4 dan 5. Nah, itu menandakan juga bahwa responden memiliki tingkat kesetujuan yang tinggi dan merata. Lalu selanjutnya masuk ke model analisis outer model PLSM atau model pengukuran analisis. Yang pertama dilakukannya uji validitas dan reliabilitas. Nah, uji ini berdasarkan hasil uji ini didapatkan bahwa menunjukkan tidak ada variabel yang direduksi karena nilai-nilai dari outer loading, AV, CA, dan discriminant validity-nya dan CR-nya sudah sesuai dengan tenggat minimum atau cut-off value-nya, sehingga dapat diterima semuanya. Lalu dilakukan uji discriminant validity, ini hasilnya. Dari hasil estimasi cross-loading ini dapat dilihat bahwa nilai korelasi konstruk dengan indikatornya lebih besar dibanding korelasi konstruk lainnya, atau dapat disimpulkan juga bahwa semua konstruk dan variabel laten telah memiliki discriminant validity yang baik, di mana indikator pada blok konstruk lebih tinggi daripada indikator blok lainnya. Lalu masuk ke analisis inner model atau pengukuran model struktural PLSM. Yang pertama di sini pada penelitian ini terdapat 4 variabel laten endogen, yaitu BA atau brand awareness, brand loyalty, purchase intention, dan purchase perceived quality. Nah, dapat dilihat bahwa koefisien determinasi untuk keempat variabel yang pada tabel nomor 1 untuk keempat variabel berada di angka lebih dari 0,75, yaitu dapat dinyatakan bahwa semua variabel endogen bersifat cukup substansial. Lalu masuk ke analisis effect size yang ditujukan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dapat memprediksi hubungan antar variabel. Di keterangannya dapat dilihat dari masing-masing hipotesis yang telah dirumuskan terdapat efek yang berbeda-beda, ada yang besar dan ada yang sedang. Lalu dilakukan uji predictive relevance untuk mengetahui kemampuan model dalam memprediksi hubungan antar variabelnya. Dan yang terakhir, uji model fit yang mengacu pada teori Ghazali yang menyatakan bahwa jika nilai SRMR kurang dari 0,10 berarti suatu model dapat dinyatakan fit. Nah, pada penelitian ini nilai SRMR-nya didapatkan sebesar 0,030 atau dapat dikatakan modelnya fit. Lalu dari 13 hipotesis yang telah dirumuskan, dari analisis yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa hasil hipotesis semuanya dapat diterima. Lalu kesimpulannya berdasarkan analisis demografi, temuan menunjukkan bahwa responden yang pertama didominasi oleh perempuan usia 15 hingga 24 dan berdomisili di Surabaya, mayoritas menggunakan laptop Acer, berpendapatan di bawah 4.200.000 per bulannya, dan memiliki biaya yang relatif kecil untuk membeli produk laptop, yaitu dalam range 1.500.000 hingga 4 juta. Lalu berdasarkan analisis PLSM, didapatkan temuan yang pertama, semua hipotesis dapat diterima. Dengan begitu, dapat disimpulkan firm-generated content dan user-generated content juga dapat berpengaruh positif terhadap brand equity dan juga purchase intention produk laptop Acer. Selanjutnya, TAM atau teknologi acceptance model juga berpengaruh positif terhadap purchase intention dari produk laptop Acer. Dan juga yang terakhir, berdasarkan temuan-temuan tersebut, implikasi manajerial bagi pihak Acer yaitu dapat memaksimalkan kegunaan FCC dan UGC sesuai dengan target capaian tertentu yang akan dituju. Sarannya dari keterbatasan penelitian yang ada, yaitu penelitian ini hanya fokus pada produk laptop Acer, yang mana hasil yang diperoleh itu belum tentu sama dan sesuai jika diuji atau diimplementasikan pada produsen laptop lainnya, terkhusus di Indonesia. Lalu sarannya adalah yang pertama, penelitian selanjutnya dapat mendapatkan data responden dengan demografi dan usia yang lebih tersebar luas pada tiap-tiap kategori adopter sehingga diperoleh hasil yang beragam. Dan yang kedua, penelitian selanjutnya dapat mengkomparasi pada beberapa merek laptop dan melakukan penelitian ini pada platform lain, tidak hanya TikTok, agar dapat melihat pola hasil yang lebih beragam juga. Terkait implikasi manajerialnya, dari hasil analisis demografi, terkait demografi area yang penelitian ini berada di mayoritas di Surabaya, perusahaan dapat memanfaatkan iklan berbayar pada media sosial untuk memperluas jangkauan konten, lalu untuk dapat juga
manfaatkan iklan berbayar di daerah-daerah yang pengguna laptop Acernya masih sedikit untuk meningkatkan awareness, dan sebaliknya menggunakan iklan berbayar pada daerah-daerah yang penggunanya banyak untuk meningkatkan atau menstimulate niat pembelian pelanggan. Lalu yang kedua terkait penghasilan di range 0 hingga 4.200.000, Acer dapat mempertimbangkan pemberian diskon dan juga program cicilan dengan bunga yang rendah. Yang ketiga, terkait mayoritas demografi responden merupakan mahasiswa, Acer dapat mempertimbangkan memberikan fitur atau added value yang sesuai untuk penunjang aktivitas pendidikan dan juga memperbanyak produk dengan desain yang sesuai karakteristik remaja untuk meningkatkan minat pembelian. Dan yang terakhir terkait minat beli laptop dengan biaya range yang cukup rendah yaitu 1.500.000 hingga 4 juta, Acer juga dapat mempertimbangkan untuk memperbanyak opsi produk dengan kisaran harga tersebut. Dan dari temuan analisis PLSM, implikasinya yang pertama, perusahaan juga dapat meningkatkan jangkauan untuk meningkatkan brand awareness, untuk dapat juga menyajikan konten ulasan, menitik beratkan pada kualitas, untuk menunjukkan keunggulan dari Acer. Perusahaan juga bisa membuat video milestone perusahaan Acer yang menunjukkan peningkatan pengguna dari tahun ke tahun untuk menitik beratkan nilai kredibilitas perusahaan untuk meningkatkan loyalitas konsumen. Terkait user generated content, perusahaan dapat reposting konten-konten video testimoni, juga dapat bikin campaign yang berupa challenge yang melibatkan pihak-pihak non perusahaan untuk bergabung, dan juga bisa juga perusahaan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak reviewer laptop di media sosial. Dan yang terakhir terkait perceived ease of use dan perceived usefulness dari teknologi acceptance model yang berpengaruh juga terhadap purchase intention, perusahaan dapat mengimplikasi dengan selalu adaptif dengan kebaruan teknologi untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan kualitas, membuat konten yang interaktif dan edukasi dan memberikan edukasi pelanggan mengenai produk knowledge untuk mempermudah pelanggan, mempermudah penggunaan produk bagi pelanggan, dan juga yang terakhir dapat membuat video tutorial pengoperasian. Yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.